Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi Object Oriented Concept yang akan dibuka oleh Nur Izzati Safitri. Pertama, di sini terdapat kode program dengan beberapa profesi. Yang pertama, dokter sama dengan Amara, dan di sini ada fungsi dokter makan, lalu di print, burung kerawal makan nasi dengan format dokter, dan di sini juga ada pembalap dengan nama Haris, dan juga fungsi pembalap makan yang sama seperti dokter. Dan di sini YouTuber juga melakukan hal yang sama, yaitu ada fungsi makan, lalu di print. Nah, di sini ketika kita masukkan fungsi tersebut, untuk memanggil fungsi tersebut, lalu kita run, akan keluar Amara makan nasi, Haris makan nasi, dan Aisyah makan nasi. Nah, pada kode program ini, sebenarnya tidak ada yang salah. Namun, apabila terdapat banyak profesi, seperti misalkan 100 profesi atau lebih, kode program ini sudah tidak efektif lagi karena kita harus menuliskan satu per satu. Nah, maka dari itu adalah permasalahannya. Nah, jadi kita lebih baik menggunakan Object Oriented Programming. Nah, sebenarnya apa sih Object Oriented Programming itu? Object Oriented Programming merupakan paradigma atau pemikiran pemrograman yang menggunakan objek dan kelas dalam pemrograman. Nah, ini bertujuan untuk mengimplementasikan entitas dunia nyata seperti pewarisan, polimorfisme, enkapsulasi, dan lainnya. Nah, konsep utamanya adalah untuk mengikat data dan fungsi yang bekerja bersama-sama sebagai satu unit sehingga tidak ada bagian lain dari kode yang dapat mengakses data ini. Selanjutnya terdapat kelas. Nah, kelas ini adalah kumpulan objek berisi cetak biru atau prototype dari mana objek sedang dibuat. Nah, ini adalah entitas logis yang berisi beberapa atribut dan metode. Nah, di sini contoh kelas terdapat kata kunci yaitu kelas dan dengan nama kelasnya. Nah, biasanya menggunakan huruf kapital. Dan di sini ada beberapa statement atau atribut dari dalam kelas. Nah, di sini contohnya ada kelas dengan nama manusia, dan di sini ada kata kunci pass, dan kata kunci pass ini membuat kelas tersebut kosong. Selanjutnya ada objek. Objek merupakan entitas yang memiliki status dan perilaku yang terkait dengannya. Bisa berupa objek di dunia nyata seperti mouse, keyboard, kursi, meja, pena, dan lainnya. Bisa juga bilangan bulat, string, angka, floating point, bahkan array, dan kamus. Nah, semuanya itu adalah objek. Objek terdiri dari state, diwakili oleh atribut dari suatu objek, mencerminkan sifat-sifat suatu objek. Selanjutnya ada perilaku, diwakili oleh metode suatu objek. Nah, ini juga mencerminkan respon suatu objek terhadap objek lain. Dan selanjutnya ada identitas. Ini memberi nama yang unik untuk objek dan memungkinkan suatu objek untuk berinteraksi dengan objek lain. Nah, identitas ini biasanya diwakilkan dengan nama manusia, nama hewan, atau nama tanaman. Kalau state ini diwakilkan biasanya dengan ciri-ciri atau mungkin ras, warna, tinggi, umur, dan lain-lain. Nah, perilaku ini merupakan perilaku dari kelas tersebut, misalkan kelas hewan atau kelas manusia. Manusia sama-sama makan, manusia sama-sama tidur, dan lainnya. Dan juga di kode sebelumnya, ini mereka semua merupakan sama-sama manusia dan sama-sama makan. Nah, itu makanya di dalam objek oriented ini semuanya dianggap sebagai objek karena mereka melakukan hal yang sama. Dan selanjutnya ada fungsi constructor. Ini ada the self atau self, ini mewakili instance dari kelas. Nah, ini biasanya dengan menggunakan kata kunci self, kita dapat mengakses atribut dan metode kelas dengan Python. Nah, ini mengikat atribut dengan argumen yang diberikan.
dan ada the init method. Metode ini berguna untuk melakukan inisialisasi apapun yang kita inginkan dengan objek yang kita punya. Dan ini ada contohnya, yaitu kelas dengan nama manusia. Nah, objek ini merupakan parameter. Di sini terdapat variabel nama, dan ini non karena di sini saya belum memasukkan namanya. Dan di sini ada fungsi makan. Dan self ini akan merujuk kepada kelas si manusia ini. Dan di sini print kurung awal makan nasi dengan format self.nama. Di sini kita memasukkan objek X sama dengan manusia kelas tersebut dan X.makan, fungsi makan yang terdapat dari sini. Lalu kita run. Nah, yang keluar adalah non makan nasi. Non di sini karena kita belum memasukkan nama dari kelas manusia tersebut. Dan selanjutnya, dan contoh selanjutnya yaitu ada kelas manusia dengan parameter objek, nama sama dengan non, dan di sini ada metode init self, nama. Nah, nama self.nama ini merepresentasikan variabel nama. Dan nama di sini merepresentasikan parameter nama. Di sini terdapat dua parameter, yaitu self dan nama. Dan di sini terdapat fungsi, yaitu def fungsi makan. Dan print kurung awal makan nasi dengan format self.nama. Dan di sini kita memasukkan objek, yaitu dokter sama dengan manusia, kelasnya, yang bernama Joni, dan kita masukkan fungsi makan, dokter.makan. Dan juga terdapat objek selanjutnya, yaitu pilot sama dengan manusia dengan nama Mark, dan masukkan fungsinya, yaitu pilot.makan. Dan sama seperti YouTuber di sini dengan nama Karina, dan memasukkan fungsi makan. Lalu kita run. Dan di sini keluar Johnny makan nasi, Mark makan nasi, dan Karina makan nasi. Metode init ini itu akan melakukan inisialisasi objek tersebut. Jadi dia menginisialisasi objek yang terdapat pada di sini. Contoh selanjutnya saya membuat yaitu kelas kata kunci kelas dengan nama yaitu musisi. Di sini kelas atribut yaitu label sama dengan ITI tracing, dan di sini terdapat the init method yaitu merupakan instance atribut, dan self.nama sama dengan nama, dan dengan dua parameter yaitu self sendiri dan nama. Nah, di sini terdapat inisialisasi objek Rich Brian sama dengan musisi dengan tahun 2016. Ini merupakan tahun di mana Rich Brian ini gabung dengan labelnya. Dan sama juga terhadap Joji, Niki, dan Mario. Selanjutnya kita akses kelas attributes. Print Rich Brian adalah musisi dari label kurung awal dengan format Rich Brian __class_dot_label, dan sama terhadap Joji, Niki, dan Marenho. Selanjutnya adalah mengakses instance attribute. Di sini kita menggunakan instance attribute yang terdapat di the init method. Lalu kita run. Nah, di sini hasilnya yaitu Rich Brian adalah musisi dari label ITI Rising. Dan di sini juga hasilnya Rich Brian bergabung ITI Rising pada tahun 2016. Ini dikarenakan diperintahkan print Rich Brian bergabung ITI Rising pada tahun yang merupakan format dengan format Rich Brian.nama. Ini inisialisasi dari the init method. Lalu kita inisialisasi objek tersebut di sini. Selanjutnya ada inheritance.
adalah kemampuan satu kelas untuk memperoleh atau mewarisi properti dari kelas lain atau menurunkan. Nah, kelas yang menurunkan properti tersebut kelas turunan atau kelas dasar, dan kelas dari mana properti diturunkan disebut kelas dasar atau kelas induk. Nah, contohnya di sini terdapat kelas induk, yaitu kelas dengan nama buku dan parameter objek. Di sini ada metode init dengan parameter self, judul, dan kode. Self.judul sama dengan judul, self.kode sama dengan kode. Nah, di sini ada fungsi display, yaitu dengan parameter self, di sini print self.judul, print self.kode. Dan juga ada fungsi details dengan perintah print judul buku dengan format self judul dan kode buku dengan format self kode. Lalu kelas turunannya yaitu kelas novel dengan kelas utamanya yaitu buku. Nah, ini menggunakan init method dengan parameter self judul, kode, penulis, dan penerbit. Dan di sini kita menuliskan self.penulis, menambahkan self.penulis, dan self.penerbit. Nah, ini init dari kelas induk, buku.init, self, judul, dan kode. Karena parameter di kelas induk terdapat parameter judul dan kode. Lalu kita tuliskan kembali judul dan kode di init dari kelas induk. Nah, di sini ada fungsi details, lalu menggabungkan semua parameter. Kita print judul buku dengan format self judul, kode buku dengan format self kode, penulis dengan format self penulis, dan penerbit dengan format self penerbit. Nah, selanjutnya kita membuat objek variabel atau instansinya. Di sini saya menggunakan X sama dengan novel, lalu kita membuat objek variabelnya dan instan dengan judul buku Butterflies, kode buku, penulis, dan penerbit. Selanjutnya kita memanggil fungsi dari kelas induk menggunakan instance x.display karena tadi fungsinya adalah display, dan x.details karena fungsi dari details tersebut. Lalu kita run dan keluar yaitu butterflies, judul buku butterflies, kode buku sekian, dan penulis buku selanjutnya penerbit. Nah, pada artikel ini kita membuat dua kelas, yaitu kelas buku tersebut merupakan kelas induk atau kelas dasarnya, dan novel merupakan kelas turunannya, kelas turunan dari kelas buku. Nah, kelas novel ini mewarisi kelas dari kelas buku. Nah, kita dapat menggunakan metode dari kelas buku melalui kelas novel seperti yang terlihat pada fungsi tampilan pada kode di atas. Kelas anak juga dapat memodifikasi perilaku kelas induk seperti yang terlihat melalui metode details. Jadi kita di sini memodifikasi perilaku kelas induk dengan menambahkan parameter yaitu penulis dan penerbit. Selanjutnya ada polimorfisme. Ini berarti memiliki banyak bentuk. Nah, misalkan kita perlu menentukan apakah spesies burung tertentu bisa terbang atau tidak. Menggunakan polimorfisme ini kita dapat melakukannya menggunakan satu fungsi. Nah, di sini contohnya saya membuat kelas kucing dengan definisi perkenalan, dengan fungsi perkenalan, dan memerintahkan print ada beberapa jenis kucing yang terdapat di dunia. Nah, ini merupakan perkenalan. Dan fungsi ukuran, dengan perintah print, ukurannya dibedakan menjadi kucing besar dan kecil. Lalu di sini ada kelas singa. Di sini merupakan kelas turunan dari kelas kucing dengan kelas utamanya atau induknya. Dan di sini terdapat fungsi ukuran dan perintah print singa termasuk kucing besar. Selanjutnya ada kelas turunan lagi, kelas turunan dari kucing dengan nama Siam. Dan di sini ada fungsi ukuran, lalu perintah print, Siam termasuk kucing kecil. Nah, di sini kita memasukkan objek, yaitu objek kucing,
objek underscore kucing sama dengan kucing, objek underscore singa sama dengan singa, dan objek underscore siam sama dengan siam. Dan selanjutnya objek kita memanggil fungsi yang tadi kita buat, yaitu objek underscore kucing dot intro dan objek underscore kucing dot ukuran. Selanjutnya kita memanggil fungsi dengan kelas turunan, objek underscore singa dot ukuran, objek underscore siam dot ukuran. Lalu kita coba run, dan di sini outputnya adalah ada beberapa jenis kucing yang terdapat di dunia. Ukurannya dibedakan menjadi kucing besar dan kecil, singa termasuk kucing besar, dan siam termasuk kucing kecil. Selanjutnya ada encapsulation. Enkapsulasi ini salah satu konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang merupakan menggambarkan ide membungkus data dan metode yang bekerja pada data dalam satu unit. Ini menempatkan pembatasan dalam mengakses variabel dan metode secara langsung dan dapat mencegah modifikasi data yang tidak disengaja. Nah, ini untuk mencegah perubahan yang tidak disengaja. Variabel objek hanya dapat diubah dengan metode objek. Jenis variabel tersebut dikenal dengan variabel private. Nah, kelas adalah contoh enkapsulasi karena merangkum semua data yang merupakan fungsi anggota, variabel, dan lainnya. Di sini contohnya adalah pertama kita membuat kelas. Di sini saya membuat kelas dengan nama Kwangya dan dengan atribut yaitu nama, grup, posisi. Dan sini ada fungsi init dengan parameter nama grup posisi tersebut, self.nama, self.group, self.nama sama dengan nama, self.group sama dengan grup, self.posisi sama dengan posisi. Dan sini saya membuat fungsi yaitu def tampil kurung self, print nama dengan format self nama, print group dengan format self group, print posisi dengan format self posisi. Nah, ini kita akan mengakses fungsi tersebut dengan membuat objek yaitu smTown sama dengan nama kelas yang di atas dan masukkan variabelnya yaitu nama, geno, group entity, dan posisi wrapper. Lalu kita memanggil fungsinya yaitu smTown.tampil yang fungsi tampil tadi. Lalu mengakses variabel pada kelas dengan perintah print nama dengan format smTown.nama. Nah, ini bisa juga mengakses variabel pada kelas dengan menggunakan cara ini. Lalu kita run kode program ini. Nah, keluar yaitu nama, geno, group entity, posisi wrapper. Nah, karena tadi kita menggunakan cara yang berbeda, yaitu mengakses variabel pada kelas dengan menggunakan nama dengan format smTown yang merupakan objek dot nama dan keluar nama sama dengan geno. Nah, di sini kita dapat merubah variabelnya menjadi private dengan menambahkan double underscore. Contohnya, saya akan mengubah variabel grup ini menjadi private. Lalu kita run kembali dan keluar adalah error. Nah, selanjutnya karena di sini kita mencoba untuk mengakses variabel yang di private itu dari luar objek, bukan dari
internal. Nah, selanjutnya kita dapat mengaksesnya dengan format yaitu menambahkan underscore nama kelasnya. Lalu kita run kembali. Dan di sini keluar outputnya, keluar grupnya. Padahal tadi kita sudah mengubahnya menjadi private. Dan selanjutnya itu ada data hiding dan object printing. Nah, data hiding ini menggunakan garis bawah ganda atau double underscore sebelum nama atribut, dan atribut tersebut tidak akan langsung terlihat dari luar. Nah, di sini ada kelas dengan nama group dan variabel underscore hidden member sama dengan 15, dan fungsi tambah atau add dengan parameter self dan penambahan. Self hidden member ditambah sama dengan penambahan dengan print self hidden member. Nah, di sini kita membuat objeknya yaitu debut sama dengan nama kelas group, dan di sini kita memanggil fungsinya debut.add dengan penambahan 3, dan debut.add dengan penambahan 3 juga, dan debut.add dengan penambahan 2. Nah, di sini ketika kita run dengan print jumlah member sekarang adalah dengan format debut._hidden member. Ketika kita run, itu menyebabkan error. Nah, langkah yang kita lakukan adalah sama dengan enkapsulasi tadi, kita menambahkan underscore dengan nama kelas. Lalu kita run kembali. Nah, di sini kodenya sudah tidak error lagi. Dengan output 182123, jumlah member sekarang adalah 23. Nah, metode private di atas ini dapat diakses dari luar kelas mereka. Hanya saja tidak mudah untuk mengaksesnya. Nah, sebenarnya tidak ada dalam Python yang benar-benar private. Nah, secara internal, nama-nama metode dan atribut pribadi dihancurkan dan tidak diubah dengan cepat untuk membuatnya tampak tidak dapat diakses dengan nama yang diberikan. Nah, selanjutnya ada object printing. Mencetak objek memberi kita informasi tentang objek yang sedang kita kerjakan. Nah, dalam Python ini dapat dicapai dengan menggunakan metode underscore representasi atau underscore string. Di sini ada kelas test dengan metode init dan parameter self a, b, dan self.a sama dengan a, self.b sama dengan b. Dan di sini ada fungsi representasi dan return text a.2% s dan b.2% s persen self.a, self.b. Dan di sini juga ada fungsi string dan sama return from string methods of text a is %s dan b is %s dengan self.a, self.b. Nah, ketika kita memasukkan objek t sama dengan t123,567 dan print t, nah ini disebut dengan string, dan print kurung siku t
Nah, ini disebut dengan representasi. Nah, ketika di run, hasilnya adalah ini. Jadi, from string method of test tadi, A is 1, 2, 3, 4, B is 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada inheritance, example of object, dan is subclass and super. Nah, inheritance ini merupakan salah satu keuntungan utama dari program berorientasi objek atau OOP adalah penggunaan kembali atau inheritance. Nah, inheritance ini warisan atau turunan adalah salah satu mekanisme untuk mencapai hal yang sama. Nah, dalam inheritance ini sebuah kelas atau biasanya disebut dengan superclass diwarisi oleh kelas lain. Nah, yang biasa disebut dengan subclass. Nah, subclass ini menambahkan beberapa atribut ke superclass. Jadi, di bawah ini merupakan contohnya kelas dasar atau super. Nah, perhatikan objek dalam kurung. Nah, umumnya objek dijadikan dengan induk objek atau nenek moyang semua kelas. Nah, di sini terdapat kelas manusia dengan parameter objek. Di sini ada fungsi konstruktornya, yaitu the init method, dan parameter yaitu self dan nama, self dot nama sama dengan nama. Dan di sini untuk mengetahui nama menggunakan fungsi yang dinamakan dengan get nama, yaitu untuk mengetahui nama, dan return self dot nama. Nah, di sini selanjutnya fungsi untuk mengecek apakah orang ini pekerja. Di sini dengan def is pekerja dan parameter self dan return false. Nah, di sini selanjutnya diwariskan atau subclass. Nah, catatan orang yang dalam tanda kurung. Di sini kelas turunannya yaitu pekerja dengan kelas induknya manusia. Nah, di sini kita return true dengan fungsi def is pekerja, self, dan return true. Nah, saat kita memasukkan objeknya pekerja sama dengan manusia orang satu, nah ini menunjukkan sebuah objek dari manusia. Dan print pekerja.get nama, pekerja is pekerja. Nah, selanjutnya objek pekerja sama dengan kelas pekerja, yang tadi kelas manusia, ini merupakan kelas turunannya, dan dengan orang 2, nah ini sebuah objek dari pekerja atau dari kelas turunannya. Dan print pekerja.get nama, pekerja is pekerja. Lalu kita run, dan di sini hasilnya orang 1 itu false, orang 2 true. Nah, selanjutnya ada isubclass. Nah, bagaimana cara memeriksa apakah suatu kelas adalah subkelas dari yang lain? Nah, Python menyediakan fungsi isubclass ini yang secara langsung memberitahu kita jika suatu kelas adalah subkelas dari kelas lain. Nah, di sini ada kelas induk dengan kata kunci paste, yaitu yang menandakan kelas ini kosong, dan kelas turunannya turunan dari induk, dan dengan kata kunci paste yang membuat kelasnya kosong. Nah, kita print isubclass turunan koma induk, dan print isubclass induk koma turunan. Dan kita masukkan objek T sama dengan kelas turunan, I sama dengan kelas induk. Nah, di sini I bukan turunan dari kelas turunan. The print is instance I, turunan, dan selanjutnya tapi T adalah turunan dari kelas induk. Print is instance T, induk. Dan lalu jika kita run, hasilnya adalah true, false, false, true. Nah, di sini true menunjukkan ini. Jadi turunan itu merupakan isubclass atau turunan atau subkelas dari kelas induk.
Tapi induk bukan merupakan subkelas dari turunan. Nah, di sini juga sama, print existence I, turunan. I di sini merupakan kelas induk. Nah, ini hasilnya adalah false karena induk bukan merupakan turunan dari kelas turunan. Nah, tapi di sini selanjutnya true karena T merupakan yang disimbolkan untuk kelas turunan merupakan turunan dari kelas induk, makanya hasilnya adalah true. Dan selanjutnya ada object class. Nah, apa sih itu kelas objek? Nah, objek adalah akar dari semua kelas. Nah, di sini ada contohnya, yaitu kelas dengan B1 dan parameter objek, dan ada ide init method dengan self.string 1 sama dengan jig1, dan print-nya adalah nama kelasnya B1, dan selanjutnya ada kelas induk lagi dengan nama base2 dan parameter objek, dan selanjutnya ada juga init methodnya dengan self.string 2 sama dengan jig2, dan print dengan nama base2. Dan di sini kelas turunannya, kelas derived dengan turunan dari base1 dan base2 dengan init method. Nah, di sini kita memanggil fungsi konstruktor dari base1 dan dari kelas B1 dan kelas base2. Nah, di sini B1 dot init method dari B1 dengan kurung self, dan base2 dot underscore init dot underscore self, dan print yaitu turunan. Selanjutnya fungsi print string. Nah, di sini print self.string 1, self.string 2. Nah, di sini kita memasukkan objek dengan kelas turunan dan memanggil fungsi print string dan objek, dan disimbolkan dengan ob dot print string. Lalu kita run. Nah, di sini base1, base2, derived Greek 1, Greek 2. Nah, ini menunjukkan kalau inheritance itu bekerja dari multiple atau dari beberapa kelas. Selanjutnya, bagaimana dengan mengakses anggota induk di subclass? Yang pertama itu menggunakan nama induk kelas. Nah, anggota kelas dapat diakses di kelas turunan menggunakan nama kelas induk atau base kelasnya. Nah, di sini ada kelas induknya dengan nama album, dan di sini ada init method dengan parameter self dan full, self.full sama dengan full. Nah, di sini ada kelas turunannya dengan namanya Kino, dan dari induk kelasnya dengan nama album, dan di sini ada init method dengan parameter yang tadi di kelas induk, dan ditambahkan dengan parameter dari kelas turunan yaitu repackage. Nah, di sini album.full sama dengan full, dan self.repackage sama dengan repackage. Nah, kita memasukkan fungsi print. Nah, di sini print kurung awal adalah full album dan kurung awal adalah repackage album dengan format album.full, self.repackage. Nah, print ini bisa juga menggunakan dengan self.x, self.x-nya yaitu full, y-nya yaitu repackage. Nah, kita memasukkan objek dengan menyimbolkan D yaitu untuk turunan, untuk kelas turunan yaitu Kino. Variabelnya atau parameternya di sini hot sauce dan hello feature. Lalu kita print, kita panggil fungsi print di sini dan jalankan.
Nah, di sini ke outputnya adalah Hot Soft adalah full album dan Hello Future adalah repackage album. Nah, ini untuk mengakses anggota induk di subclass. Nah, selanjutnya ada superclass. Bisa juga dengan menggunakan superclass untuk mengakses anggota induk di subclass. Anggota kelas dapat diakses di turunan kelas dengan menggunakan superclass. Nah, di sini class dengan nama yang sama yaitu album, init method dengan parameter self, full, self.full sama dengan full, dan sini kelas turunannya itu Kino, metode initnya, dan menambahkan parameter dari kelas Kino, kelas turunannya. Nah, di sini self.repackage sama dengan repackage dan memakai fungsi print. Nah, di sini album.full yang seperti di atas tadi tidak dapat bekerja. Nah, karena kita tadi menggunakan super di fungsi konstruktornya. Lalu kita print, kurung awal adalah full album dan kurung awal adalah prepackage album dengan format self.full dan self.repackage. Lalu kita masukkan D sama dengan Kino, hot sauce, hello future, lalu kita print, kita panggil fungsi print, lalu jalankan, dan outputnya adalah sama, yaitu hot sauce adalah full album dan hello future adalah di package album. Saya di Gartasari Presalia, materi yang pertama pengertian polymorphism in Python, atau biasa disebut dengan polimorfisme. Diambil dari kata Yunani, poly yang artinya banyak dan morphism artinya bentuk. Dan memiliki arti nama fungsi yang sama dapat digunakan untuk jenis yang berbeda. Ini membuat pemrograman lebih intuitif dan lebih mudah. Dalam Python, banyak memiliki cara yang berbeda untuk mendefinisikan polimorfisme. Polimorfisme with function and object, atau dengan fungsi dan objek. Kita dapat membuat fungsi yang dapat mengambil objek apapun, memungkinkan polimorfisme. Mari kita ambil contoh dan buatlah fungsi bernama function, yang akan mengambil sebuah objek yang akan kita beri nama obj. Sekarang, mari kita beri fungsi sesuatu untuk dilakukan menggunakan objek atau obj yang kita berikan padanya. Dalam hal ini, mari kita panggil metode type, buka kurung tutup kurung, dan color, buka kurung tutup kurung, yang masing-masing didefinisikan dalam dua jenis, yaitu celana dan baju. Nah, sekarang kita harus membuat instance kelas celana dan baju. Nah, ini untuk contoh kodenya. Yang pertama, kita masukkan kelas celana. Kita masukkan def type self. Nah, di sini kita masukin printnya. Kita mau tipe apa? Nah, di sini itu ada tipe celana. Terus def color. Nah, kita di sini masukin mau warna apa. Nah, seterusnya kita masukin kelas yang baju. Sama kayak rumus tadi, def type juga kita masukin tipenya tipe kemeja. Def color kita masukin warnanya warna putih. Nah, selanjutnya itu pakai rumus def function object. Object titik type. Untuk ngeprint nanti hasilnya jadi seperti ini, object titik color. Nah, selanjutnya objek underscore celana sama dengan celana, objek underscore baju sama dengan baju, function objek underscore celana, function objek underscore baju. Nah, mari kita jalankan. Nah, akan terprint output seperti ini. Selanjutnya ada polymorphism with class method dengan metode kelas. Polymorphisme dengan metode kelas, dengan menggunakan dua tipe kelas yang berbeda dengan cara yang sama, kita harus membuat for loop yang loop melalui tuple atau urutan objek. Selanjutnya, kita harus memanggil metode tanpa mengkhawatirkan tipe kelas mana setiap objek. Kita berasumsi bahwa metode ini benar-benar ada di setiap kelas. Nah, kita masukin kelas A. Terus kita masukin def capital self. Nah, kita mau masukin nih
printnya untuk vegetable atau sayuran. Terus def language self, kita masukin contohnya itu spinach and carrot. Terus untuk kelas B, def kapital lagi self, nah kita masukinnya fruit. Terus def language, kita masukinnya watermelon. Nah terus untuk rumus selanjutnya itu objek underscore A sama dengan A, objek underscore B sama dengan B. Untuk ngeprint yang kelas A dan B. For country in object underscore A, object underscore B. Country, capital, country language. Jadi kita akan jalankan dan menghasilkan output kapitalnya vegetable, spinach and carrot, fruit itu watermelon. Terus ada polymorphism with inheritance dengan warisan, mendefinisikan metode di kelas A yang memiliki nama yang sama dengan metode di kelas B. Dalam pewarisan, kelas A mewarisi metode dari kelas B, juga dimungkinkan untuk memodifikasikan metode di kelas A yang diwarisi dari kelas B. Ini sebagian besar digunakan dalam kasus di mana metode yang mewarisi dari kelas B tidak cocok dengan kelas A. Proses penerapan kembali metode di kelas A ini dikenal sebagai metode overriding. Berikut adalah contoh yang menggunakan polimorfisme dengan warisan. Contohnya kita ambil kelas burung. Def intronya itu kita masukin printnya ada beberapa jenis burung. Def fly karena dia terbang. Sebagian besar burung dapat terbang tetapi beberapa tidak. Terus kita masukin kelas burung bangau putih. Fly. Terus kita printnya burung bangau putih bisa terbang. Terus kita masukin kelas burung yang tidak bisa terbang seperti burung kasuari. Printnya burung kasuari tidak bisa terbang. Nah, kita masukin rumus objek underscore burung sama dengan burung, objek underscore burung bangau putih sama dengan burung bangau putih, objek burung kasuari sama dengan burung kasuari. Terus kita lanjutkan sama objek underscore burung intro, objek underscore burung flight agar nanti sesuai dengan yang mau kita print. Objek underscore burung bangau putih intro, objek underscore burung bangau putih flight. Terus yang terakhir, kita masukin yang burung kasuari juga. Nah, kita jalankan. Nah, akan terprint output seperti ini. Ada beberapa jenis burung. Sebagian besar burung dapat terbang, tetapi beberapa juga ada yang tidak. Ada beberapa jenis burung bangau putih bisa terbang. Ada beberapa jenis burung, seperti burung kasuari, tidak bisa terbang. Materi selanjutnya ada class and static variable in Python. Ketika kita menjelaskan suatu variabel di dalam kelas, tetapi di luar metode apapun, itu disebut sebagai kelas atau variabel statis dalam Python. Kelas atau variabel statis dapat direferensikan melalui kelas, tetapi tidak secara langsung melalui instance. Semua variabel yang diberi nama atau nilai dalam deklarasi adalah variabel kelas, dan nilai variabel yang ditetapkan di dalam metode adalah variabel instan. Nah, ini contoh code-nya. Yang pertama, kita masukkan kelas vegetables untuk sebagai objek. Nah, count-nya ini sama dengan atau jumlahnya sama dengan 0. Rumusnya def spasi underscore underscore init underscore underscore self name count titik 2. Terus kita kita masukin rumus lagi self titik name sama dengan name. Self titik count sama dengan count. Vegetables titik count sama dengan vegetables count titik plus count. Selanjutnya ada def main. Itu kita masukin tomato sama dengan vegetables. Tomatoes, jumlahnya itu ada 3. Kita masukin 3. Terus carrot sama dengan termasuk ke vegetables. Terus kita masukin jumlahnya itu 4. Terus kita print tomatoes
titik jumlah atau count, print lagi carrots titik count atau jumlah, print lagi vegetables titik count jumlah semua sayurannya, terus print tomatoes titik underscore underscore class underscore underscore titik count, print type carrots titik count. Nah, kita jangan lupa masukin if spasi underscore underscore name underscore underscore sama dengan tanda petik underscore underscore main underscore underscore titik 2. Nah, kita jangan lupa masukin main-nya. Terus kita jalankan. Nah, dia akan menghasilkan output 3, 4, 7, 7, 7. Kenapa 3, 4, 7? Karena yang pertama kan kita variabel tomatnya itu jumlahnya ada 3. Terus carrotsnya itu jumlahnya ada 4. Nah, kan kita memasukkan print vegetables count, jumlah semua sayurannya itu ada 7. Selanjutnya, kelas example, static variable sama dengan 15. Print example titik static variable. Instance sama dengan example. Print instance sama dengan maksudnya titik static variable. Instance titik static variable sama dengan 21. Print instance titik static variable. Print example static variable. Nah, kita ini kan pertama kita masukin angkanya 15. Nah, nanti akan terprint 15, 15, 21, 15. Selanjutnya, materi yang F, class method and static method class, atau metode kelas. Metode kelas menerima kelas sebagai argumen pertama implisit, sama seperti metode instance menerima instance. Metode kelas adalah metode yang terkait ke kelas, bukan ke objek kelas. Mereka memiliki akses ke status kelas karena dibutuhkan parameter kelas yang menunjuk ke kelas, bukan instance objek. Itu dapat mengubah status kelas yang akan berlaku di semua instance kelas. Misalnya, ia dapat memodifikasi variabel kelas yang akan berlaku untuk semua instance. Nah, contoh code-nya itu kita masukin from data type import date. Kita masukin kelas mahasiswa. Dev spasi underscore underscore init underscore underscore self nama usia. Self titik nama sama dengan nama, self titik usia sama dengan usia. Nah, untuk kelas metodenya itu rumusnya def berdasarkan tahun lahir, kelas nama tahun lahir, return kelas nama, usia. Untuk hitung usia, tahun sekarang sama dengan day to day titik year. Usia sama dengan tahun sekarang dikurang berdasarkan tahun lahir. Buat instannya itu return class nama, usia. Nah, ini untuk static metodenya def spasi apakah sudah tua, buka kurung usia, return usianya untuk kisaran lebih dari 40. Kita masukkan lagi def underscore underscore string underscore underscore self, return f nada petik self titik nama usia self titik usia tahun. Nah, kita masukin mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa Sari, 21. Mahasiswa 2 sama dengan mahasiswa Sari, 1983. Nah, kita print mahasiswa 1 titik usia, print mahasiswa 2 titik usia. Nah, kan terprint seperti ini. Saya Salsabila Asmedi. Saya akan membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah changing class member. Ini berfungsi untuk mengganti variabel kelas. Contohnya di sini saya membuat kelas hewan. Variabel kelasnya adalah HWN. Dan di sini saya ingin mengubahnya menjadi HEW. Sehingga membuat hewan titik variabel kelas sama dengan HEW. Dan print variabel kelas diganti menjadi HWE. Lalu print variabel kelas sama dengan
hewan titik variabel kelas. Jadi output yang dihasilkan pun menjadi variabel kelas diganti menjadi HEW. Variabel kelasnya sama dengan HEW. Materi selanjutnya adalah konstruktor dan destruktor. Konstruktor ini adalah sebuah fungsi yang akan dipanggil pertama kali ketika kita membuat objek dari sebuah kelas. Fungsi membuat konstruktor ini, kita memerlukan fungsi yang bernama initializer atau init, dan diberi underscore-nya 2 di bagian depan dan di bagian belakang. Kegunaan konstruktor, kita bisa memasukkan nilainya tuh di awal, dan kita bisa melakukan apapun di awal dengan konstruktor ini. Di sini contohnya saya membuat kelas hewan. Definisi init, self, nama, habitat, dan jenis. Jadi self titik nama sama dengan nama, self titik habitat sama dengan habitat, dan self titik jenis sama dengan jenis. Berikut ini adalah print-nya. Selanjutnya itu ada destruktor. Destruktor ini adalah sebuah fungsi yang akan dipanggil ketika ingin menghilangkan suatu objek. Cara menghapus objeknya itu menggunakan perintah del, yang di depannya ada underscore dan di belakangnya juga ada underscore. Di sini saya akan menghapus argumen habitat, sehingga menjadi hewan X sama dengan hewan kucing, darat, vivipar. Namun setelah kita hapus yang habitat, maka hewan X sama dengan kucing dan vivipar. Jadi print sama dengan hewan X sama dengan hewan X yang ini. Sehingga output yang dihasilkannya adalah hewan kucing di input, habitat darat di input, jenis vivipar di input, habitat darat dihapus sehingga hewan X sama dengan kucing, vivipar. Habitat daratnya dihapus. Selanjutnya, konstruktor itu ada konstruktor default. Konstruktor default ini adalah jenis konstruktor yang dipanggil secara otomatis dan belum mendefinisikan konstruktornya. Contoh di sini saya membuat kelas ikan. Definisi init self titik 2, self titik ikan sama dengan paus. Selanjutnya ada definisi print ikan, self, maka di print self ikan. Objeknya sama dengan ikan, objek print ikan, maka hasil output yang dihasilkan adalah paus. Karena sebelumnya juga kita sudah membuat di sini paus. Konstruktor selanjutnya ada konstruktor parameter. Konstruktor parameter ini adalah konstruktor yang dibuat dengan satu atau lebih parameter untuk menginisialisasikan variabel instan. Untuk menginisialisasikan variabel instan dari suatu kelas. Di sini saya membuat kelas pejumlahan. Selanjutnya ada definisi init, self bilangan 1 dan bilangan 2. Self titik bilangan 1 sama dengan bilangan 1, self titik bilangan 2 sama dengan bilangan 2. Maka kita bikin print seperti ini agar menghasilkan outputnya yang seperti ini. Lalu ini def calculate untuk mengoperasikan kedua bilangan di atas tadi.
Maka self hasil sama dengan self bilangan 1 ditambah self bilangan 2. Print kita buat hasil penjumlahan sama dengan self hasil. Objek, selanjutnya di sini objek sama dengan penjumlahan. Lalu kita masukkan angka yang ingin kita jumlahkan. Ini bilangan pertama dan ini bilangan keduanya. Selanjutnya kita buat juga objek titik kalkulat agar bisa menemukan hasilnya. Jadi output yang dihasilkan adalah seperti ini. Materi selanjutnya adalah first class function. Yang dimaksud dengan fungsi sebagai kelas 1 ini adalah fungsi dapat disimpan dalam struktur data, dijadikan argumen dari fungsi lain. Ini adalah dua contohnya. Pertama, definisi jumlah A, B, return A tambah B. Di sini kita buat jumlah. Fungsi pertama ini adalah fungsi yang menerima dua buah bilangan dan menjumlahkan bilangan tersebut. Dan contoh fungsi yang keduanya adalah def jumlah 10 dan 2. Objeknya fungsi jumlah, return fungsi jumlah 10,2. Jadi hasilnya jumlah 10 dan 2 dalam kurung jumlah. Fungsi kedua ini adalah fungsi yang menjumlahkan angka 10 dan 2. Berbeda dengan fungsi pertama yang menerima argumen dalam bentuk bilangan. Sedangkan fungsi jumlah 10 dan 2 ini menerima argumen dalam bentuk fungsi. Yang mana fungsi jumlah 10 dan 2 memanggil fungsi jumlah untuk memanggil fungsi jumlah yang ini untuk mengoperasikan penjumlahan angka 10 dan 2. Selanjutnya ada fungsi first class, menjadikan fungsinya sebagai objek. Contoh yang saya buat di sini adalah def, text, return, text, titik. Upper, jadi print, short. Kata yang ingin kita cari outputnya itu adalah hello. Jadi yell sama dengan short, print yell dalam kurung hello. Maka output yang dihasilkan pun menjadi hello. Dan ini huruf besar, huruf kapital semua. Karena di returnnya kita membuat teks titik upper yang artinya itu membuat huruf menjadi kapital. Selanjutnya itu ada fungsi first class, yaitu fungsinya sebagai argumen. Di sini saya membuat definisi huruf kapital, teks, return teks, titik upper, dan definisi fungsi huruf kecil dalam kurung teks, return teks, titik lower. Lower ini berfungsi untuk mengecilkan huruf. Berikutnya ada definisi fungsi ucapan. Dalam kurung function, maksud function di sini adalah yang huruf kecil dan huruf kapital. Jadi ucapannya sama dengan function. Kalimat yang ingin kita hasilkan di outputnya adalah hello, selamat pagi. Maka print ucapan. Ucapan dalam kurung huruf kapital, ucapan dalam kurung huruf kecil. Maka output yang dihasilkan pun hello, selamat pagi dengan huruf kapital seluruhnya, dan hello, selamat pagi dengan huruf kecil seluruhnya. Wabarakatuh, saya Fatalita Hasna akan melanjutkan presentasi dengan materi metaprogramming metodologi kelas meta. Dalam Python, semuanya memiliki beberapa jenis yang terkait dengannya. Misalnya, jika kita membentuk variabel yang memiliki nilai integer,
maka tipenya adalah INT atau if titik. Ada yang bisa mendapatkan jenis apapun menggunakan fungsi type atau fungsi puring. Seperti dilihat dari contoh di sini, bahwa di sini ada angka 23, angka lalu ada first 124, name atau nama, lalu kita print. Di name ini bisa kita ganti dengan nama kita sendiri, lalu di type-nya ini bisa kita ganti dengan angka yang kita mau sesuai yang sudah kita masukkan. Lalu setelah kita run, hasilnya menjadi ini. Lalu yang kedua ada tipe kelas. Ada tipe kelas. Jadi di sini tipe kelas itu bisa diganti. Jadi tipe kelas di sini bisa diganti dengan matematika. Kita coba ganti dengan matematika. Maka saat run, hasilnya seperti ini. Dan sebagainya. Ada beberapa cara untuk menentukan method programming with meta classes atau kelas meta. Kelas juga merupakan objek, dan seperti objek lainnya, ini adalah turunan dari sesuatu yang disebut meta class. Tipe kelas khusus membuat objek kelas ini. Kelas tipe adalah meta class default yang bertanggung jawab untuk membuat kelas. Pada contoh di atas, jika kita mencoba mencari tipe kelas student, ternyata tipenya adalah seperti itu. Jadi seluruh hal meta ini dapat diringkas menjadi meta kelas membuat kelas dan kelas membuat objek. Lalu selanjutnya ada membuat meta class khusus. Meta class khusus, untuk membuat meta class khusus, meta class custom kita harus mewarisi tipe meta class dan biasanya menimpa. New itu lambangnya seperti ini atau pakai type. Ini adalah metode yang dipanggil sebagai init tanda tipe. Ini itu menciptakan objek dan mengembalikannya. Kita dapat mengganti metode ini untuk mengontrol bagaimana objek dibuat. Metode ini hanya menginisialisasi objek yang dibuat dan diteruskan sebagai parameter. Contohnya seperti ini. Lalu ini bisa kita masukkan dengan sesuai dengan tipe masing-masing, lalu menjadi seperti ini hasilnya setelah di-run. Lalu yang berikutnya ada atribut kelas. Atribut kelas adalah atribut kelas milik kelas itu sendiri. Mereka akan dibagikan oleh semua instans. Atribut tersebut didefinisikan di bagian atribut kelas, biasanya bagian atas untuk keterbacaan. Nah, jadi seperti ini atribut kelas. Lalu selanjutnya ada nih, ini semacam ini atribut kelas. Ini termasuk atribut instance bukan kelas. Seperti yang saya akan instance jadi dibagikan oleh objek. Setiap objek memiliki salinan sendiri dari atribut instance. Dalam hal atribut kelas, semua objek merujuk ke salinan tunggal. Jadi berbeda antara atribut kelas dan atribut instance. Contohnya seperti ini, atribut instance. Lalu ada refleksi. Refleksi mengacu pada kemampuan kode untuk dapat memeriksa atribut tentang objek yang mungkin diteruskan sebagai parameter ke suatu fungsi. Misalnya jika kita menulis tipe OBJ atau objek, maka Python akan mengembalikan objek yang mewakili tipe OBJ. Lalu refleksi itu mengacu pada kemampuan kode untuk dapat memeriksa atribut tentang objek yang mungkin diteruskan seperti ini contohnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.